Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang limit tak hingga. Perhatikan bentuk limit di bawah ini. Ini artinya jika X mendekati tak hingga, maka nilai dari 1/X berapa? Nah, nilainya ada di sebelah sini. Kita perhatikan bahwa 1/X ini adalah bentuk pecahan, dan kalian tahu ketika X-nya semakin besar, ketika X-nya nilai X semakin besar, maka nilai dari 1/X adalah semakin kecil. 1/5 dengan 1/10 lebih besar 1/5 atau lebih kecil 1/10 karena X-nya yang 10 itu lebih besar. Semakin besar nilai X-nya, maka nilai 1/X-nya akan semakin kecil. Begitu ya. Nah, di sini X-nya ini menuju tak hingga. Menuju tak hingga berarti bilangan yang lebih besar daripada 1 juta. Bilangan yang lebih besar daripada 1 miliar, 1 triliun. Sangat besar, bilangannya sangat besar, menuju ke tak hingga. Berarti 1 dibagi tak hingga akan bernilai sangat kecil sekali. Kalau saya umpamakan, misalkan ada roti 1 dibagi orang 1 lapangan, maka 1 orang akan mendapatkan yang kecil sekali. Itu 1 lapangan. Dibagi orang 1 Indonesia, dibagi orang 1 dunia, maka orang yang mendapatkannya itu 1 orangnya akan mendapatkan sangat kecil sekali. Oleh karena itu, sangat kecil itu akan ditulis bilangannya, nilai pecahannya itu akan menuju 0. Maka ditulis limit X mendekati tak hingga dari 1/X itu nilainya sama dengan 0. Secara umum untuk N berlaku sifat berikut. Limit X mendekati tak hingga 1/X pangkat N juga akan mendekati 0. Akan bernilai sama dengan 0. Ya, karena X-nya ini suatu X yang mendekati tak hingga dipangkatkan N yang lebih dari 0, berarti N-nya positif ya, maka dia akan menjadi lebih besar lagi daripada tak hingga. Berarti nilainya akan sangat mendekati 0. Kemudian ada 2 bentuk tak tentu dalam limit tak hingga. Jika langsung disubstitusikan X menuju tak hingga, contohnya seperti ini. Limit X mendekati tak hingga dari fungsi fx dibagi fungsi gx. Dan ternyata setelah dimasukkan nilainya, masukkan ke fx-nya tak hingga, dimasukkan ke gx-nya juga tak hingga. Atau limit fx dikurangi gx dengan X mendekati tak hingga, dimasukkan fx-nya nanti tak hingga, dimasukkan gx-nya juga tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, tak hingga per tak hingga atau tak hingga dikurangi tak hingga ini yang kita sebut dengan bentuk tak tentu dalam limit tak hingga. Kemudian bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Misalkan AN X pangkat N dan PM X pangkat M masing-masing merupakan suku-suku polinom dengan pangkat peubah X tertinggi dari Fx dan Gx. Berikut ini bagaimana cara menyelesaikan secara umum limit pembagian Fx oleh Gx dengan X menuju tak hingga dan menghasilkan bentuk tak hingga per tak hingga.
Jadi nanti ada tiga, yaitu ketika n-nya kurang dari m, pangkat n ini, pangkat yang di pembilang lebih kecil dari pangkat yang di penyebut. Pangkat di pembilang lebih kecil daripada pangkat yang di penyebut. Nanti nilainya L di sini adalah 0. Karena jelas ya, kalau kita nalar tak hingga dipangkatkan lebih kecil, tak hingga dipangkatkan 2 misalkan, dibagi tak hingga dipangkatkan 5, otomatis lebih besar tak hingga dipangkatkan 5 di sini. Besarnya banget sehingga dapat dikatakan seper tak hingga dipangkatkan berapa. Oleh karena itu, nilai L-nya nanti, nilai limitnya nanti adalah 0. Kemudian, kalau nilai N-nya lebih besar dari M, contohnya limit X pangkat 5 per X pangkat 3. X-nya mendekati tak hingga. X pangkat 5 per X pangkat 3 sendiri bisa disederhanakan jadi X pangkat 2 ya. Nah, X pangkat 2 di atas tak hingganya dimasukkan, tak hingga dipangkatkan 2 berarti tak hingga juga. Sehingga nilai L-nya di sini akan bernilai sama dengan tak hingga. Itu untuk N yang lebih dari M. Kemudian, nah ini jika N-nya sama dengan M, jika N-nya sama dengan M, berarti limit X tak hingga, limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 4, misalkan 2X pangkat 4 per 3X pangkat 4. Nah, N-nya harus sama dengan M. N-nya harus sama dengan M. Maka X pangkat 4, X pangkat 4-nya ini nanti bisa dicoret, tinggal 2 per 3. A per P. Tinggal A per P. Nah, berarti untuk limit yang nanti berbentuk tak hingga per tak hingga, kita cukup memperhatikan pangkat tertinggi dari masing-masing pembilang dan penyebutnya. Apakah kurang dari M, apakah N-nya lebih dari M, apakah sama dengan, apakah kurang, apakah lebih, atau apakah sama dengan. Kalau kurang berarti 0, kalau lebih berarti tak hingga, kalau sama dengan berarti koefisien dari pangkat tertinggi yang sama. Gitu ya. Contoh ini contoh. Ini bagaimana pangkatnya? Kita lihat ternyata pangkat tertingginya adalah 2. Nah, ternyata pembilang dan penyebutnya sama-sama berpangkat tertinggi 2. Maka yang lainnya abaikan. Karena sama berarti karena sama berarti 2 per 5 koefisiennya saja. Yang ini berarti pangkat tertingginya berapa? 2 dan 3. Yang lainnya abaikan. Ternyata pangkat yang atas lebih kecil daripada pangkat yang bawah. Berarti disama dengankan 0. Betulkah? Ya, pangkat yang atas lebih kecil daripada pangkat yang bawah. Berarti nilainya sama dengan 0. Terus ini pangkat tertingginya 2, ini pangkat tertingginya 1. Maka yang lainnya diabaikan, tinggal bentuk seperti ini. Ini sudah pangkat tertingginya di atas lebih besar daripada pangkat tertinggi di bawah. Artinya nilainya adalah tak hingga. Yang ini tadi ya. Ini tak hingga. Oke.
Jadi secara sistematis penyelesaian limit bentuk tak hingga per tak hingga adalah dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan mengubah pangkat tertinggi antar pangkat tertinggi pembilang dan pangkat tertinggi penyebutnya. Ini caranya. Nah, kalau pangkat tertingginya tiga secara sistematisnya begini. Ini saya bagi 3 semua. Ini saya bagi 3 semua. Pembilangnya saya bagi 3 semua, penyebutnya saya bagi 3 semua. Nah, ini lihat bagi 3 semua. Berarti ini tinggal 4, ini tinggal 2 per X, ini tinggal 5 per X pangkat 3, tinggal 8, tinggal 1 per X kuadrat, tinggal 2X pangkat 3. Yang bentuk seperti ini 2 per X itu pakai teori yang paling atas tadi, 1 per X, limit X menuju tak hingga. Bentar. Nah, ini mana ya? Ini limit X menuju tak hingga dari 1 per X adalah 0, gitu ya. Atau limit 1 per X pangkat N, X-nya menuju tak hingga adalah 0. Nah, pakai itu mana tadi? Berarti 2 per X itu 0, 5 per X pangkat 3 juga 0, 8, ini 0, ini 0, sehingga hasilnya adalah setengah. Secara sistematis seperti itu teorinya, tapi biar cepat, abaikan pangkat tertinggi berarti 4 per 8, gitu ya. Kemudian bentuk tak tentu tak hingga min tak hingga. Bentuk tak tentu tak hingga min tak hingga. Jadi limit itu dasarnya adalah substitusi. Harus disubstitusikan dulu. Bentuk aljabar, bentuk tak hingga itu harus disubstitusikan dulu. Kalau sudah menghasilkan nilai, yaitu nilainya. Kalau belum, baru kita ubah dengan merasionalkan penyebut, dengan membagi pangkat tertingginya, seperti itu. Nah, sekarang bentuk tak hingga min tak hingga. Limit fx dikurangi gx, x mendekati tak hingga, maka jika kita substitusikan ternyata hasilnya tak hingga min tak hingga, ini namanya bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu harus kita akali. Contohnya, limit X mendekati tak hingga dari ini. Nah, kalau bentuknya akar seperti ini ya, dan di sini itu pangkatnya sama, maka yang kita lakukan adalah mengalihkan dengan sekawannya, mengalihkan dengan sekawan per sekawan. Kalau di sininya min, berarti dikalikan dengan yang di sininya plus. Ini di copy, dipasangkan ke sini, minnya diganti plus. Lah, agar tidak merubah nilai, jangan hanya dikalikan di pembilangnya saja, juga diperkan dengan penyebut yang sama. Ini kan suatu bilangan dikalikan 1 kan nilainya tetap, gitu ya. Jadi dikalikan sekawan per sekawannya. Nah, tujuannya setelah itu ini bentuknya A min B dikalikan A plus B. Jadi di dalam perut A yang di sini dengan perut A yang di sini sama. Akar X kuadrat min X plus 4 ya. A min B dikali A plus B, itu rumusnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Ditulis di bukumu, A min B dikali A plus B, itu rumusnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Berarti ini dikuadratkan ya, akarnya hilang, jadi ini min B kuadrat. Ini dikuadratkan, akarnya hilang, jadi ini.
Yang ini penyebut dikalikan 1 di sini, hasilnya tetap. Nah, kemudian disederhanakan 2x kuadrat min 2x kuadrat. Nah, hilang toh. 2x kuadrat min 2x kuadrat. Nah, tujuannya itu menghilangkan pangkat tertingginya. Hilang, tinggal min x min 3x. Min x min 3x berarti min 4x. 4 min 6 berarti plus 10. 4 min berarti kan plus. Min itu plus, jadi min 4x plus 10. Yang bawah tetap. Yang bawah tetap. Kemudian prosesnya adalah, baterai saya habis. Bentar. Maaf. Kemudian prosesnya adalah membagi dengan pangkat tertinggi. Jadi ini pangkat tertingginya 1 ya. Ini x kuadrat di akar itu kan x pangkat 1. Berarti pangkat tertingginya juga 1. Yang ini x kuadrat di akar juga 1. Maka ini dibagi x, karena pangkat tertingginya 1 tadi kan, berarti ini dibagi x. Yang bawah dibagi x juga. Dibagi x juga karena masuk akar, maka dibagi x kuadrat. Gini, ini 1/x gitu ya, ini 1/x. 1/x kalau masuk ke dalam akar, jadi per x kuadrat kan. Nah, yang atas tadi dibagi x kan berarti tinggal min 4. Tinggal min 4. Ya. 1/10-nya kemana ini? 10-nya kemana? Kan 10 per x ya. 10 per x dengan x-nya mendekati tak hingga tadi. X-nya mendekati tak hingga, berarti mendekati besar sekali. Hasilnya adalah 0. Oleh karena itu yang diperhatikan hanya pangkat tertingginya saja. Gitu ya. Ini juga, ininya kemana, ya. Tadi karena dibagi x kuadrat, x dibagi x kuadrat, berarti kan tinggal 1/x. 1/x dilimitkan, berarti kan 0. Abaikan. Maka kita tinggal memiliki ini. Gitu ya. X kuadrat keluar. Oleh karena itu, proses ini tadi, proses yang tak bagi x itu, saya mau menjelaskan, ini lo abaikan. Maka kita dapatkan seperti ini. Nah, setelah seperti itu, x kuadratnya di akar, x-nya keluar jadi x tok. X kuadrat di akar, maka x-nya keluar jadi x tok. Maka bisa kita jadikan 1, x akar 2 ditambah x akar 2 itu 2x akar 2. X-nya di sini dicoret, maka kita dapatkan min 4 per 2 akar 2. Karena sudah tidak ada x-nya, ya ini hasilnya limitnya. Kan nggak perlu disubstitusikan tak hingganya lagi kan, karena sudah nggak ada x-nya. Nah, kemudian disederhanakan, dikalikan akar 2 per akar 2 jadi seperti ini. Sebenarnya penyelesaian soal dengan tipe di atas dapat diselesaikan seperti ini.
Kalau ternyata A-nya lebih besar dari P-nya, ini dengan pangkat kuadrat ya, dengan pangkat kuadrat, A-nya lebih besar daripada P-nya, maka nilainya adalah tak hingga. L-nya ini menjadi tak hingga. Tetapi kalau A-nya kurang dari P-nya, maka nilainya adalah min tak hingga. Tetapi kalau A-nya sama dengan P, A sama dengan P, maka penyelesaiannya adalah B, koefisien X di sini berperan B dikurangi Q, B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Jika dan hanya jika A-nya sama dengan P. Itu jika nilai A-nya sama dengan P, maka L-nya bernilai ini. B min Q per 2 akar A. Nah, kita lihat contohnya. Yang ini tadi, nah ini kan sama, pangkat 2, 2-nya sama, berarti B min Q, min 1, min 3, berarti min 4 per 2 akar A, 2 akar 1. Hanya 1 ya tadi ya. Nah, maka hasilnya sama ya. Oke. Kemudian contoh tambahan. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Kalian perhatikan, kalian pelajari. Nah, screenshot, pelajari. Nah, kesimpulannya, kalau bentuknya tak tentu, tak hingga per tak hingga, maka kita lihat apanya, pangkat tertingginya. Apakah kurang dari M, sama dengan, apakah lebih besar, apakah lebih kecil, apakah sama. Kalau kurang berarti begini, kalau sama dengan berarti koefisien pangkat tertingginya, kalau lebih berarti tak hingga. Kemudian bentuk tak hingga, min tak hingga, pangkatnya 2 ya. Kalau kurang, A-nya kurang dari P, bentuknya ini. Kalau A-nya lebih dari P, ini. Kalau A-nya sama dengan P, maka seperti ini. Gitu ya. Oke, terima kasih. Silahkan kalian rangkum, tulis, dan nanti hasilnya tolong di email ke emailnya Bu Nurul. Oke ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.